Sudah menunggu yang satu di atas, yang satu di bawah. Dan pembuktian Onyx, apakah memang telah panas ini menjadi satu stigma nih bagi beberapa tim seperti Lightning begitu, Rum? Ya, tapi kali ini kalau ngomongin ke arah one last game, semua bisa terjadi. Pertama itu Lin, dan yang kedua mental siapa yang paling kuat. Sedangkan lihat di depan sana EVOS Willow hampir saja tertake dan untungnya Revitalize langsung di pop up oleh seorang Henki. Itu dia ya, penyelamatan dari Romer. Tapi ya dari match pertama ya Lihat sampai Albert, sekarang. lihat Albert, Albert dapat apa Lim? Orange Albert buff. dapat orange buff dari Kyrie. Wow, itu rotasi yang berani sekali pastinya. Ya, keuntungannya akan berlipat ganda. Setup turtle yang harusnya lebih enak. Dan ya, kita akan lihat Kyrie, patternnya kan seperti apa nih setelah jungle-nya diambil. Mau coba steal lagi dia kayaknya. Tapi ada Erlang. Tapi kalau mau coba steal itu nggak baik. Pertama ada Erlan, kedua Albert masih punya retribution. Kalau misalnya miss, berubah segalanya Lim. Malah dia yang akan tumbang dengan purple buff yang masih lama. Oke, tapi ketika dia dapat satu Lito, satu jungle lagi milik teman-teman EVOS kayaknya akan sama sih di level 4 juga. Mungkin kurang satu XP crack aja. Dari emblem ya sama ya, bedanya dari XP-nya aja. Sementara Keyboy Oke, harus mundur, dikejar. bakal coba dikejar di depan sana. Tapi flicker for defensive akhirnya dikeluarkan oleh sosok dari Keyboy. Dan ini kita lihat tadi di match sebelumnya, kita lihat juga di mana head to head antara Arki dan juga Eman. Melihat potensial Ruby itu untuk menutup jalannya Chow di arah bot lane. Tapi tadi ada satu gerakan yang sangat baik dari Eman. Eman dia nggak muncul untuk head to head sama Ruby. Iya. Dia nge-flank, dia kabur yang jauh. Sebenarnya ya memang Ruby ini sebagai cancellation aja, Ji. Kalau dibilang enak, sebenarnya gak enak juga. Karena mobilitasnya akan kalah gitu kan sama Chow. Sementara lihat Turtle, langsung di setup level 4 kan. Dari Kyrie XP crap-nya didapetin dan cepet banget setupnya. Dan lihat setup yang langsung diselesaikan dengan sangat instan. Berhasil mendapatkan satu Turtle. Membuat para pasukan dari tim EVOS makin lebih under kali ini di hadapan dari tim Onyx. Iya, dan kelihatan jadi pencurian Albert yang di awal tadi, Ji. Kayak jadi ya udahlah sekarang gitu loh. Oke, tadi dapetin dan levelnya akan beda. Skylar kejar. Oke, bakal coba dikejar, bakal coba dihantam di depan sana para pasukan dari tim Onyx. Kita lihat di depan sana dibalikan oleh seorang Skylar dan satu point kill dari Erlan. Gagal didapatkan, malah para pasukan dari tim Onyx yang kali ini kehilangan sosok seorang Keyboy. Tapi untungnya ditukar dengan seorang KYY. Jadi ya hampir jadi pertukaran kedua ya dari Erlan. Tapi ya satu tetes darah terakhir tadi menyelamatkan hari dari Erlan. Kembali ke patternnya masing-masing. Onyx dan juga EVOS. Dari Kyrie dan juga Albert. Mereka harus farming dulu nih, nggak boleh buru-buru juga. Terlepas dari kedua jungle, ini midnya sama-sama carry loh. Kimi dan juga Lunox, ini striker juga, Ji. Jadi nantinya damage yang memang diperlukan oleh kedua tim itu harusnya cukup, sangat-sangat cukup bahkan. Oke, tapi kalau kita lihat para pasukan dari tim Onyx, ini mereka tidak mau melepaskan Albert dengan jungler yang bisa farming dengan cepat. Dia bisa tutup semua, dia coba untuk keringkan Albert. Dari mulai segi point kill aja nggak dikasih di tim fight Lim. Yeah. Supaya Albert nggak bisa dapat dari jungle, nggak bisa dapat dari wave, nggak bisa dapat dari turtle, dan nggak bisa dapat dari point kill. Kadang semuanya hilang, tapi kalau point killnya terus bergulir, itu berbahaya. Dan Albert mencoba dipasang tsunami slam di volume dan instant kill. Surprise, happy birthday Albert. Itu dia, mungkin sempet tadi ya kelihatan sedikit, tapi flicker Keyboy. Ini dia berbeda dengan game sebelumnya. Keyboy menggunakan hero momentum. Oke, geruk momentum, tapi tadi karena revitalize. Jadi berbeda lagi. Sekarang flickernya, pick off-nya terasa mematikan. Bukan terasa mematikan lagi, Keyboy udah back to habit. Kembali ke habitatnya. Keyboy bukan hanya screening doang, tapi dia benar-benar mematikan. Dan Sans di depan sana, dia nggak peduli dengan apapun. Dia bakal coba untuk nge-spam, dia bakal coba untuk usir mundur. Dan ini dia, salah satu hero power Sans di saat kebangkitan karirnya. Itu dia, turtle kedua, free harusnya. Gak ada kontes juga yang dilakukan oleh EVOS. Mereka sadar, Ji, kalau mereka kontes sekarang, resikonya lebih tinggi daripada chance berhasilnya. Sehingga ya akhirnya mereka reset lagi. Glowing One udah jadi dan sekarang invade jungle, Skylar! Langsung berhasil mendapatkan satu momen, tapi Execution Ready pun hilang. Bersama dengan KY, gak ada lagi jauh berarti bisa mempertahankan damage yang diberikan oleh para pasukan dari tim Onyx. Dan bakal lihat mereka mengusir Albert yang tadinya mencoba untuk mencuri, malah berbanding terbalik kali ini. Itu dia, 2000 gold. Ini dia cara Onyx untuk kasih pressure early gamenya. Dan EVOS, apakah kurang nyaman nih Factor di luar gold lane? Kelihatan terlambat jalan tadi. Skylar jalan duluan, setup duluan. Dan bawahnya pun gak dapet. Gak dapat sama sekali.
lihat Albert, kali ini dia sampai diusir mundur. Dia jauh banget dan pick over permainan yang dimiliki dari tim Onyx ini berjalan dengan lancar. Bahkan ngomongin ke arah Purify, Swallow bukan target utamanya gitu loh. Target utamanya bisa di arah Albert, Randy ataupun Erlan sekalipun. Banyak banget sih yang bisa dijadikan target. Atasnya aman, bawahnya terkontrol juga. Lumayan rapih kali ini laning dari Onyx dan EVOS. Mereka harus lumayan berkumpul sekarang. Mereka nggak bisa terlalu misah juga. Dan kayaknya udah saatnya Erlan join deh. Landingnya mungkin bisa dikasih ke Albert dulu. Oh, damage-nya terlalu sakit, bahkan satu poin kill yang didapatkan Kairi. Itu satu Tondro saja. Swallow bahkan penuh. Langsung balik lagi dengan kondisi yang sudah available. Hanya kehilangan Order Brilliance. Tapi ingat Order Brilliance adalah satu-satunya yang bisa menghilangkan semua damage yang diberikan. Itu dia tadi, started push ya. Dan di momen glue-nya lagi spread-spread juga. Jadi banyak sekali unit yang kena, makanya tadi darah dari Swallow langsung penuh lagi. Tapi ya momen kayak gitu juga harus benar-benar diperhatikan. Tanpa Order Brilliance, Swallow ini semua mata kan tertuju ke arah dia. Dan hitnya lepas, begitu aja. Oke. Tapi kali ini kita lihat para pasukan dari tim Onyx. Langsung ada MPLID Extremer. Jonathan Liani, salah satu mantan punggawa dari tim EVOS. Tapi ada teamfight terlebih dahulu. Ini sosok dari Kairi benar-benar grogotin dibalikin Albertnya loh. Albertnya jadi gak punya tempat untuk bisa bermain. Dan ini Jonathan Liani, salah satu duta runner-up dengan Final Slice. Berasa menuju ke arah belakang, tapi masih bisa keluar kembali. Dan dibalikan dengan Ammo dari Skylar. Instant damage bersama dengan Ammo terhadap ditambah ada following up damage. Ki hanya menjadi bola-bola dan warga double kill. Di tangan dari Kairi. Oke, seenggaknya bisa di-clear, tapi lihat Kairi nggak dikasih farming, Albert dikejar terus. Oke, Albert one-by-one situation kayaknya nggak bakal worth it. Mau Kairinya mau dihantam, Kairi masih punya finals, masih punya puncher, masih punya match execution. Dan Albert satu kali dash, itu tiba-tiba ada Lutfi di situ, kelar sudah. Ya, levelnya 2 juga perbedaannya. Perfect turtle berarti ya, didapatkan oleh Onyx, mid-nya pun terbongkar. EVOS, mereka terlihat seperti berbeda dari game sebelum-sebelumnya. Entah kenapa nih, apakah memang dengan konsep fighter yang masih belum kelihatan gerakannya sekarang, atau memang seperti yang tadi kita bilang, match up dari Ruby yang selalu bisa cancel. Karacho. Oke, tapi kalau kita lihat tim, lihat Keyboy-nya di sini, kita lihat dia itu punya satu pressure yang sebenarnya paling sulit untuk didapatkan oleh Keyboy. Kenapa? Kalea, ada Albert dengan Mountain Shocker, visionnya terlihat jelas mulu. Oke. Tapi karena ini Keyboy, ya kan, ini pengecualian ya. Karena ini Keyboy, dia pertama nunjukin dulu sampai Mountain Shocker-nya udah nggak ada, baru dia akan bermain di rumput lagi. Dia udah benar-benar sangat menggetarkan dengan muncul hidungnya aja. Itu udah ngebuat para pasukan dari tim EVOS udah nggak usah deket-deket, dia lepasin aja. Ini Purple-nya. Lihat datang dari Kairi udah lepas, tapi dikejar apa kayak? Mencoba dikejar dan Ki di depan sana. Ternyata hal yang lain. Para pasukan dari tim EVOS mereka nggak expect kalau Randy yang dipakai oleh Swallow. Akan menjadi point kill yang ketiga. Para pasukan dari tim Onyx mengamuk. Sang landak tidak akan melepaskan kesempatan untuk menunjukkan upper bracket. Dan mereka membuat EVOS kali ini tergulung dengan sangat kencang. Holy Defense ke-trigger di arah mid lane, bahkan dengan Lord yang belum muncul. Tapi split push dari Erlan perlahan nih mulai menghancurkan sisi laning jauh dari teman-teman Onyx. Apakah akan terus seperti ini atau Erlan yang akan ngebantu untuk defense flanking mungkin? Gue masih menunggu sebetulnya. Mountain Shocker vision terlihat dengan sangat jelas. Tapi di depan sana para pasukan dari tim Onyx mereka cukup untuk mengganggu, dan itu dia. Final Slash yang berhasil dihindari oleh Keyboy. Game Sense balik lagi. Dan Keyboy tadi dengan pergerakan yang cukup anomali menuju ke arah Randy Lim. Berubah segalanya. Itu dia. Dan ya Lord akan muncul di bagian bawah. So far lane di atas pasti diisi oleh Erlan terlebih dahulu. Akan terlambat hadir, itu udah pasti. Tapi masalahnya kontes atau enggak, itu pilihannya di EVOS. 7.000 gold di menit yang ke-9. Ini angka yang sangat membahayakan kalau mereka memang benar-benar mau kontes. Gimana caranya mereka kontes, terlalu banyak crowd control, terlalu banyak frontliner. Bahkan kalau kita ngomongin ke arah Swallow, dia butuh space untuk bisa nge-all in salah satu antara sosok seorang Lutfi ataupun ke arah Keyboy atau Skylar. Dan udah ada Radiant saat ini. Ya ini beda satu item berarti ya. Dari Kairi dan juga Albert baru jadi 2. Sementara Kairi OTW ke 3 item. Dengan ada Fury Hammer, ya let's say beda satu item. Dampaknya dahsyat loh, bukan hanya level bahkan. Apalagi kita ngomongin soal Lancelot nih. Yang dimana ada item defense brute force, dia akan lebih susah lagi untuk di pick off. Terjadi. Tetap bisa bergerak juga, endlessnya jadi. Endlessnya jadi. Lihat di sini Erlan mencoba one by one situation. The way up Dragon menuju ke seorang Kairi. Masih terlalu kuat Kairi mencoba untuk bermain dengan Penta Michigan berhasil dihindari. Erlan
gagal untuk mendapatkan Kairi, walaupun Kairi gagal mendapatkan Erlan, tapi yang rugi Erlan kali ini. Nggak bisa pulang, tadi waktunya terlalu banyak. Gak ada flicker juga untuk melakukan defense, mereka butuh Erlan. Sedangkan para pasukan dari tim Onyx, mereka udah pasti mendapatkan satu turret di tengah. Tapi somehow itu worth sih, Ji. Karena Kairi jadi terlambat hadir dan hanya mid mungkin yang sekarang baru bisa dihancurkan. Kita lihat bawahnya akan tower Kiboy. Mau ditanggung, perang dengan Tsunami Slam. Randy berhasil ditumbangkan, gak ada lagi Panzer di belakang sana kayak menurut karena belakang dan fokus ke PS. Gak boleh apapun terjadi dan membuat EVOS porak-poranda menyelesaikan game bersama dengan Erlan yang menjadi wipeout dan ini bencana. Onyx menurunkan EVOS ke Lord Bracket dan Onyx memastikan mereka menuju ke arah upper bracket final. The Sky King is back. Raja Langit tempatnya di atas. Itulah yang ingin dibuktikan oleh Onyx. Final upper bracket yang akan menanti mereka. Dan EVOS harus mengakui ketajaman landak yang masih terlalu kuat untuk mereka lumpuhkan 3-2. Bukan game yang mudah tapi pemenangnya masihlah Onyx. Semakin digigit oleh sang macan putih, sang landak semakin tajam durinya. Tak bisa terbendung sama sekali. Dan bahkan kita melihat di sini para pasukan dari tim Onyx bounce back. Kembali lagi di Sky King is back, tempatnya memang di atas. Tidak mau turun, ketinggalan 2 game bukan sebuah masalah. Reset dan fokus adalah satu konsistensi Onyx yang tidak pernah